Kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue sekali ganti mobil. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya tuh tabrakan. Itu pasti cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Isu pengakuan mantan asisten artis di salah satu podcast kembali memicu perdebatan setelah netizen yang budiman mengaitkannya dengan jejak digital lama Ruben Onsu. Kali ini, sebuah potongan video 7 tahun lalu kembali viral karena dianggap memperlihatkan pola kejadian aneh yang dialami Ruben. Video tersebut ramai dibahas setelah sebelumnya muncul dugaan ritual Gunung Kawi yang menyeret Mama Sarwendah di media sosial belakangan. Dalam video lawas itu, Ruben menceritakan dirinya sering mengalami kecelakaan atau kejadian janggal ketika hanya bersama putrinya. Sedangkan saat Sarwendah ikut, perjalanan disebut selalu berjalan normal. Pengakuan lama itu kemudian dijadikan bahan spekulasi oleh sebagian netizen yang budiman, yang menganggap cerita mantan asisten semakin berkaitan. Namun hingga kini, seluruh dugaan tersebut tetap belum pernah dibuktikan secara fakta maupun melalui proses hukum. Setiap gue sama anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue sekali ganti mobil. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya tuh tabrakan. Itu pasti cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda enggak. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Karena di FYP gue ini lagi ngomongin SW sama RO. Jadi yang soal Gunung Kawi. To be honest, gue itu pernah kesana. Gue tahu ya, karena mungkin lagi panas-panasnya kali ya. Dan gue kepikiran kayak, ini gue tahu banget nih. Gue tahu banget orang yang ke Gunung Kawi itu macam mana. Karena di tahun 2011 ya kalau nggak salah, nanti gue lihat lagi fotonya, gue itu pernah ke sana dan gue tahu dalamannya seperti apa ya. Jadi kalau misalkan rame, gue bakal kasih tahu, boleh drop di komen isinya ada apa, macam mana, gue bisa ceritain, oke? Ternyata kehidupannya si Onsu nggak seindah yang kita bayangkan ya. Ternyata banyak hal-hal mistis yang terjadi, teror-teror yang terjadi di dalamnya itu banyak banget ya. Yang diincar itu katanya dia, firasatnya si Onsu ini dia sama anaknya yang kecil itu. Kenapa bisa bilang begitu? Ya karena saat dia naik mobil nih sama anak kecilnya itu ada aja bayangan kecelakaan lah, keserempet lah, hampir nabrak orang kayak gitu-gitu. Ada aja kepanikan gitu yang terjadi. Tapi kalau saat ada si indahnya, nggak ada apa-apa katanya. Pokoknya saat ada si perempuan itu nggak ada katanya. Nggak ada kepanikan, nggak ada bayang-bayang kecelakaan, nggak ada. Iya kan? Kan mobilnya dulu tuh sudah hancur, bekas kecelakaan juga itu. Feeling aku sih itu mungkin ya, makanya si Ruben itu udah nggak mau deket-deket, terus udah nggak mau misalnya ke rumah itu gitu, terus jenguk anaknya ke rumah itu harus di luar ya kan. Seandainya dia mau ke sana ya sah-sah saja, orang itu rumahnya dia, rumah anak-anaknya dia gitu kan. Tapi dia tuh udah nggak pernah mau menginjakkan kakinya di sana. Mungkin dia tahu gitu siapa yang mau numbalin dia ya, karena kan kalau kita disantet itu ya pasti kita tahu siapa yang santet kita. Loh kok bisa ya? Iyalah bisa. Karena apa coba? Karena kan yang diikat itu kan sukma kita yang ada di dalam raga ini kan, yang dilakukan malam Jumat pula. Itu nggak mungkin, mereka itu pasti sering datang dalam mimpi itu. Entah itu misalnya kalau seandainya pendamping kita, pastilah datang dia di dalam mimpi kayak gitu. Makanya mungkin ya feelingku, makanya si Onsu nggak mau injak rumah itu, karena kan ya ada pawangnya di situ, di dalam itu. Ngeri lah. Bayangkan si Onsu tuh ngelewatin mistis, horor, teror yang luar biasa itu sampai sakit-sakitan, darah di mana-mana. Coba ini tuh bisa jadi pertimbangan ini, karena untuk menyelamatkan anak-anak itu kan jauh dari aura-aura yang kayak gitu tuh ya harus dikeluarin
dari lingkungan itu, kalau memang seandainya ini tertuju ya sama si perempuan itu, harus diselamatkan. Teman-teman sudah nonton belum podcast yang ini versi ART? Nah, kalau versi pertama kan dari Asprinya gitu ya. Antara si ART dan si Aspri ini kan menceritakan pengalaman mereka bekerja di satu artis yang sama gitu. Nah, kalau menurut gue ya, antara ART dan Aspri itu mereka bicara jujur gitu loh. Mereka menceritakan yang apa yang mereka rasakan di rumah si artis ini gitu. Katanya si artis ini melakukan pesugihan di Gunung Kawi, walaupun si artis itu membantah. Tapi dari cara mereka berdua bercerita, narasumber itu memang bener-bener gitu loh. Karena kalau orang berbohong, pasti mereka tuh akan menceritakan secara terbata-bata. Kalau orang jujur, mereka akan menceritakan runutannya secara beraturan gitu, berurutan, jelas ceritanya. Jadi menurut gue ya, gue percaya 90%, 99% kalau si artis itu memang melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Gue nonton sampai habis ini ya. Si ART ini cerita kalau si artis ini kan punya adik yang jutek gitu. Itu udah jelas banget siapa gitu kan. Nah menurut gue ya, buat si artis ini, si artis S ini, kalau memang lu melakukan tindakan apa melakukan pesugihan, ya terserah, nggak masalah. Tapi jangan menumbalkan orang-orang yang bekerja sama lu. Tumbalkan darah daging lu sendiri, jangan orang lain, kasihan. Karena lu yang menikmati harta itu, harusnya lu yang berkorban gitu loh, jangan orang lain. Lu serakah, lu egois, lu S. Karena jujur ya, gue percaya kalau memang si S itu melakukan tindakan ya itu, ingat ya, siapapun kalian yang melakukan pesugihan, ujung-ujungnya apa? Kalian sendiri akan menjadi tumbalnya. Jadi jangan kalian kira kalau minta kekayaan secara instan itu gratis gitu. Enggak. Kalau kalian minta kekayaan sama syaiton, gak ada yang gratis. Nyawa lo taruhannya. Jadi jangan pernah melakukan pesugihan. Teman-teman, aku jadi agak sedikit serem ya mengikuti case-nya Koko R ya, dan menyaksikan perjuangannya yang memang kita menyaksikan gitu ya, merasakan. Awal case kan dari mulai masalah anak, kemudian ke finansial, terus ke pembukaan aib yang sangat belak-belakan banget, ya kan? Kemudian terjadi perseteruan konflik di antara dua pihak. Bahkan juga ada pemeran tambahan lah, ada CEO kita dapat juga komedinya, dari adiknya kita juga dapat komedinya, bahkan sampai ke kota Saranjana segala macam ya, sampai ke alam goib juga ikutan. Tapi terus ke KPAI, Dokci nggak nyangka bahwa alam goib ini malah menjadi selimutnya dari masalah ini beneran gitu loh, ya kan? Apalagi setelah kita nggak tahu benar kalau memang tidak ada podcast itu dari Mbak Fitri mantan Aspri. Kemudian juga yang baru juga kemarin ini Mbak Tuti, ya kan ya, mantan ART. Tuh gue kok kelam ini ya, apa bener-bener kelam, serem, pesugihan, mistis, dunia goib. Jadinya bingung gitu loh, mau ngebahas atau mau diseluk-belukkan, ujung-ujung kembali lagi ke unsur-unsur goib, ya kan? Yang serem banget, ini bukan masalah tentang doa-doa, ini masalah ada mendapatkan apapun dari manusia, harus memberikan manusia gitu. Katanya kan tujuan pesugihan itu untuk kaya raya ya, bergunung-gunung kawian itu untuk kaya raya gitulah. Tapi kalian bilang juga si S kalau bukan sama si R, dia nggak jadi apa-apa. Jadi gimana konsepnya itu, pesugihan itu gitu. Yang kaya kan si R, tapi si S yang pesugihan. Tapi si S nggak jadi apa-apa kalau nggak jadi sama R. Terus buat apa si S pesugihan kalau kayak gitu? Aku bingung, sumpah. Tolong jelaskan dulu logikanya VCR. Bingung. Aku mau nanggapin komentar di atas ini ya. Kak, tonton podcast Jejak Backpacker, ngeri banget pesugihan Gunung Kawi, kasihan para korbannya. Halo Kalisa, salam kenal ya. Gini, kamu suruh aku nonton podcastnya Backpacker gitu. Aku nggak suka drama halu ataupun cerita dongeng. Kenapa aku bilang cerita dongeng di Backpacker itu? Karena dia tidak menyebutkan nama dan hanya sekedar cerita dan tidak bisa memberikan fakta. Sekedar cerita seperti itu ya semua orang juga bisa. Dan kenapa dia pakai topeng? Karena dia tidak mau semua orang tahu kebohongan dia. Terus kamu pikir saya mau percaya? Kalian kait-kaitkan beritanya dengan yang podcast-podcast yang dulu. Kalian giring opini, yang kalian sandingkan. Oh, berarti benar ya, ini sama ceritanya dengan podcast yang ini. Sekarang untungnya buat kalian apa?
Kalau kalian salah, kalian mau nanggung dosanya. Itu fitnah loh. Tapi dan kalau itu juga benar, kalian dapat apa? Kan udah dibilang sama pengacaranya yang sebelah. Jangan digoreng-goreng ke masalah yang lain, jangan dikait-kaitkan, fokus ke anak. Jadi di sini saya mau ambil berita yang pasti-pasti aja. Fokus kan anak tuh, kenapa sampai larinya ke sana? Udah muter sana, muter sini. Jadi kalau kamu mau nonton drama halu ya tonton sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak saya. Karena saya nggak suka dunia lain, karena saya hidupnya di dunia nyata. Dan saya menanggapin ini masalah anak. Kan di dunia nyata bukan dunia lain. Ya udah kamu aja, jangan ngajak-ngajak orang. Lagian aneh deh kamu. Paling kasihan itu kalau sama orang yang kena fitnah. Itu paling kasihan. Kalau buat aku, fitnah itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan, mengerikan. Iya kan? Iya dong, karena kan untuk aku paling kecil lah fitnah. Ya, aku lihat podcastnya ini siapa nih yang bilang jadi asistennya si Sarwenda itu kayak ya ampun, nggak masuk akal gitu. Di aku tuh nggak masuk akal, sumpah nggak masuk akal di aku. Kayak fitnah seperti itu kan memang mencemarkan nama baik Sarwenda kan, mencemarkan nama baik Sarwenda supaya semakin digoreng ya kan. Itu sebenarnya nggak bagus ya, perilaku seperti itu tuh tidak bagus sekali. Saya tuh orang yang paling anti lah kayak gitu tuh, yang kayak orang diperlakukan seperti itu. Boleh benci, boleh nggak suka ya kan. Mungkin mbaknya itu ya, asistennya itu mungkin pernah ada sesuatu hal gitu kan. Tetapi kalau sampai segitunya tuh aduh, itu parah banget sih. Jadi Sarwenda tuh bener-bener yang super kuat banget, perempuannya super kuat gitu loh. Difitnah dengan berbagai fitnahan, belum lagi dengan Onyo yang ya mungkin kalau Onyo sih mungkin ya karena dia lebih dekat dengan bapaknya ya. Jadi ya gak tau lah isi hatinya seperti apa, cuma kurang tepat sih menurut aku sebagai anak juga. Minimal kamu ingatlah apa yang pernah kebaikan apa yang pernah diberikan sama ibu angkat kamu gitu. Membuat suasananya tuh lebih baik gitu loh, jangan diperkeruh gitu loh. Aku sih berdoa ya mudah-mudahan semuanya baik. Tapi yang jelas fitnahan untuk Sarwenda itu tuh keterlaluan banget sih menurut aku ya. Semoga Sarwenda tetap bisa melaluinya semuanya dengan baik, dengan kuat. Bawa dalam doa saja Sarwenda ya. Fitnahan yang diberikan kepada kamu bawa dalam doa saja. Itu saja sih.